Baik, sebelumnya print screen terlebih dahulu Mas Nugroho, monggo untuk dihitung. Oke. Agak seni ya, biar enak dilihat, ya kan? Ya. Oke, Hitung dihitung Ibu. ya Mas Nugroho. Ya, 1, 2, 3. On. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan yang kedua, dalam tema Coach Agenda, dimanapun Bapak Ibu berada melalui Zoom meeting. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, Bapak Ibu kan ini ya, seminarnya tanggal 18 ya. Iya. Halo. Iya, Bu. Iya, tanggal 18. Sebelum seminar ada pra-evaluasi mboten? Evaluasi akademik, Bu. Pra-evaluasi bimbingan. Berapa berarti, Bu? Kalau di jadwal tidak ada, Bu. Tidak ada, hanya ini aja. Ya. Ya, langsung seminar. Oh, oke. Seminar tanggal Baiklah, karena ini langsung seminar, langsung kita melihat aja rancangan Bapak Ibu sejauh mana ya. Oke, nggih? Baik, kita karena waktunya juga ini ya belum efektif ya, dan pesertanya banyak, monggo untuk nanti dikondisikan aja ya, satu orang mungkin 10 menitan ya. Monggo dimulai dari siapa dulu? Mau ditunjuk atau pilih sendiri? Ditunjuk aja kalau gitu. Kalau diem itu sesuatu yang hening ya. Jadi sulit ditebak maunya gimana. Oke, mungkin kita acak ya siapa peserta yang paling beruntung pada malam hari ini untuk menampilkan rancangan aktualisasinya. Monggo silakan Pak Nuri Hartono, monggo silakan. Oh iya, Bu. Saya ya. Mohon masukannya ya, Bu. Banyak yang kurang. Sambil ini ya, kalau teman-teman mau memberi masukan, ini Bu, bayinya gini nggak apa-apa loh. Ya, sebentar. Pak Co-host, monggo di print screen lagi. Ini Mbak Nurika udah masuk nih. Biar lengkap kita 10 jadi 11 ya. Dihitung Pak Nugroho. Ya, Bu. Hitung. 1, 2, 3. Pun. Oke, sip. Satu kali lagi Pak Nuri untuk diklik biar PPT-nya kelihatan. Wow, Pak Nuri itu apa itu? Salaman sama siapa itu? Gimana, Bu? Salaman sama siapa? Mboten, Bu. Mboten, Bu. Tadi loh di DP-nya. Oh, iya. Sama Pak Dekan dulu, Bu. Oh, lulus ya. Senang banget ya rasanya lulus ya. Lulus, senang. Akhirnya tes CPNS masuk, tambah seneng ya. Klik lagi, satu kali lagi. Gini aja, saya bantu ya, Mas Nuri. Iya, Bu. Buka dulu filenya. Iya. Langsung aja Windows E itu kan langsung kebuka kan menunya. Windows E barengan. Oke. Windows E. Iya, Oke, setelah itu dibuka dulu. Sudah dibuka filenya. Habis itu masuk ke Zoom-nya, baru diklik. Sudah, Bu.
Bisa Pak Nuri? Sebentar Bu, belum Bu, belum nemu Bu. Mohon maaf Bu, mungkin teman yang lain dulu boleh nggak nggih? Boleh, boleh. Ini Mas Nuri nggak bisa buka atau gimana nih? Iya Bu, sebentar Bu. Kok nggak bisa ya? Oke, Bentar. kita lompatin dulu ya. Setelah ini bisa ya. Monggo Mbak Nila aja terlebih dahulu yuk. Pokoknya ya dalam coach itu cuman fungsinya untuk ini ya, untuk sharing, untuk menilai sejauh mana pergerakan rancangan aktualisasinya, bukan untuk menentukan judulnya ataupun menentukan apanya ya. Monggo itu kembangan Bapak Ibu sendiri ya. Kalau coach itu ya penulisannya, terus sampai sejauh mana rancangannya. Nah, itu peran coach sendiri ya. Jadi jangan salah kaprah nih Bu, judulnya apa ya? Nah, itu harusnya pesertanya. Bu, kegiatannya apa ya? Nah, itu juga dikembangkan untuk pesertanya ya. Oke Mbak, monggo kita buka dari cover dulu Mbak. Oke, peningkatan minat belajar pada materi hak dan kewajiban terhadap hewan. Kemarin udah ya Mbak? Iya, sudah Bu. Ini sudah saya Bu. Oke, Mbak Nila saya tambah ya. Oke, penulisannya kabupatennya di enter Mbak. Oke, kita turun sedikit Mbak, kita lihat revisi ininya ya. Belum selesai revisi Bu yang tadi soalnya ngedit dari bab 1. Oke, Jadi udah belum lihat selesai. sedikit kalau gitu. Iya. Ini Bu baru rancangan lembar pengesahannya. Judul saya peningkatan minat belajar pada materi hak dan kewajiban terhadap hewan menggunakan metode problem based learning atau PBL. Ini tadi PBL. Siswa kelas 4 SD Negeri 6 Bang Sri Kabupaten Jepara disusun oleh ini tadi acak-acakan lagi Bu. Soalnya kita masuk ke ini coba Mbak. Kita masuk ke tujuan coba. Oke. Tujuan. Oh ini dimasukin ke bab 1 ya? Dimasukin ke bab 2 ya Mbak? Bab 3 ya Mbak? Oh ini dimasukin ke bab 3 Bu. Mbak Nila? G. J, Laras, USG, APKL-nya, Isbonnya juga dimasukin ke bab 3 G. Bab 1-nya memperkuat latar belakang aja, isu terpilihnya Oh ya. gitu. Oke, siap Bu. Yang Ya, data kuantitatif. Data kuantitatifnya gimana Bu? Bab 1, bab 1. Oh, bab 1 berarti ini ya, Bu, tetap ya. Iya. Heeh. Nah, Laras ini. Ini nanti saya pindahin ya, Bu. Soalnya Ya, kalau acak-acakan soalnya Bu ada tabelnya. Ya, ini bagus nih, dilengkapi nih. Gini ya, Bu. Tapi untuk USG terus sama APKL-nya masukin ke bab 3 J. Ke bab 3 poin A itu loh. Oke. Yuk kita turun ke tujuan. Ya, ini fishbone-nya saya taruh di bab 1, Bu. Iya.
Iya, fishbone-nya itu kerangkanya dimasukin ke bab 3, Nggih. tapi ditarik lagi, itu kan sebabnya banyak banget ya. Nah, itu dijelaskan secara rinci di bab 1. Penjelasan fishbone-nya di bab 1, Bu? Ya, misalnya ini, guru kurang memanfaatkan kemampuan dalam alat peraga. Ini dibuktikan dengan apa? Misalnya, alat peraga contohnya berdasarkan bulan ini, guru tidak menggunakan PPT atau e-modul, terus kegiatan ini berdasarkan wawancara kepala sekolah. Mungkin kayak gitu, Mbak, dilengkapi. Itu penjelasan yang fishbone-nya itu pada bab 1 nggih, Bu, berarti nggih? J, kan untuk melengkapi penguat ya terhadap isu yang Saya dipilih. catat dulu, Bu. Ya. Penjelasan fishbone pada bab 1. Kalau yang bab 3-nya fishbone-nya hanya fishbone saja, Bu, berarti? Iya. Apa penjelasan sedikit aja. Ini sebab akibatnya gitu aja. Nggih. Ya, ini penjelasannya, Bu. Berarti nanti yang fishbone-nya aja yang dipindahin nggih, Bu, di bab 3. Nah, ini penjelasannya kenapa saya memilih lebih menyorot ke metodenya karena ke modelnya karena ini kan saya sudah masuknya sudah bukan pembelajaran daring ya Bu, jadi sudah pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi setelah anak-anak itu masuk sekolah seperti biasa itu ada banyak sekali miskonsepsi Bu tentang materi-materi pembelajaran. Walaupun saat materi pembelajaran daring itu sudah diberikan melalui pembelajaran daring, kalau saya ya Bu, itu kan pakai grup WA, pakai Google Classroom, pakai YouTube, tapi tetap aja tetap ada miskonsepsi banyak sekali di anak-anak. Kemudian setelah kita cek juga hasil belajarnya itu sangat menurun Bu. Kalau selama pembelajaran daring itu kan mereka banyak dibantu oleh orang tua, jadi bukan pekerjaannya murni sendiri. Jadi saya lebih menyorotinya itu tentang pemahaman mereka dalam suatu materi dengan model pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya gunakan itu problem based. Monggo dikembangkan lagi aja. Nanti kalau untuk medianya itu saya pakainya nanti PowerPoint aja, enggak apa-apa nggih Bu nggih. Karena PowerPoint saya itu udah ada videonya, ada gambarnya, ada kuisnya seperti itu. Ya, jadi apa, nanti tambah dilengkapi suaranya Mbak Nila dimasukkan situ seakan-akan Mbak Nila itu juga merangkul. Jadi jangan hanya video. Mungkin Mbak Nila bisa nambahin halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Nah, pada materi ini Mbak Nila seakan-akan ngomong kayak merangkul gitu. Jadi ada perannya Mbak Nila sebagai guru di situ. Jangan hanya sekedar video aja gitu ya. Berarti nanti PPT-nya seperti dibuat video gitu Bu, diberi suara saya seperti itu. Ya, monggo silakan, nggih. Oh, gitu nggih. Jadi perannya Mbak Nila itu ada di situ, nggih. Nggih, Bu. Kemudian tadi ini tujuannya Bu, tujuan dan manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan pemahaman, meningkatkan mutu dan kualitas proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, menghormati pendapat orang lain, mengasah empati siswa, memberikan pengalaman yang menarik dalam pembelajaran sehingga dapat diingat siswa dalam waktu yang lama. Kemudian manfaat aktualisasi jangan lupa kata kanan kiri ya, nanti penulisannya disesuaikan ya. Iya Bu. Kemudian untuk manfaatnya internal dan eksternal. Untuk gimana Bu? Gitu aja. Oh, manfaat untuk organisasi Bu. Ini kan banyak ya, untuk organisasinya, untuk siswanya, untuk individunya, mungkin untuk masyarakatnya, monggo disilakan. Manfaatnya berarti ini manfaat kan lebih ke fokus untuk siswanya kan? Untuk siswa. Kemudian yang menerima manfaat ini siapa aja, gitu aja. Iya. Iya Bu. Kemudian untuk ruang lingkup aktualisasinya, yang pertama permasalahan isu, yaitu isunya adalah
kurangnya minat belajar siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas pada materi hak dan kewajiban terhadap hewan kelas 4 SD Negeri 6 Bangsri. Kemudian gagasan yang dilakukan oleh digunain loh penulis. PKL-nya itu apa? Oh, PBL-nya. itu dimasukkan ya metodenya. Loh, ini dimasukkan di A-nya ini ya, tahapannya ini ya. Langsung aja. Nggak Menggunakan usah metode langsung gitu. permasalahan isu. Ruang lingkup aktualisasi ini menyangkut ini judulnya. Oh gitu. Terus sih sebenarnya ya isu gagasannya. Nah, terus mungkin ditambahin pelaksanaannya pada tanggal segini. Monggo kalau tahapannya mau dimasukkan, monggo silakan. Menyangkut judul. Jangan menyangkut. Aduh, kata-katanya kurang baku, jangan diikutin. Salah ya. Ruang lingkungan. Yeah. Berdasarkan nih. Berdasarkan. Isu. Nah, nanti monggo disesuaikan lagi ya Mbak, nanti direvisi nanti aja ya. Di merah dulu aja biar nggak lupa. Oke. Nah, ini kan ruang lingkup kan menyangkut fokus, lokus, kegiatannya apa, ya kan? Pokoknya kita masuk ke bab 3-nya, Mbak. Bab 3-nya belum jadi, Bu. Belum jadi. Itu masih acak-acakan karena kan tabelnya itu Bu panjang, jadi ngubah fontnya. Atau kegiatannya udah ada tapi? Kegiatannya ya masih ada Bu, tapi belum saya revisi yang tambahan Ibu yang mentor konsultasi dengan mentor itu belum Bu. Nah ini juga katakan Nah ini tadi masih benar ya? Iya, ini masih acak-acakan Bu. Tadi soalnya kan yang udah rapi terus saya kopikan file yang kemarin itu pada berubah semua Bu. Ini belum di. Ya, monggo silakan nanti dibenerin ya. Ya, tapi siap. saya mau lihat kegiatannya dulu Mbak. Coba kegiatannya. Ini Bu kegiatan. Oh belum juga dibenerin. Iya belum. Oh ya sudah. Iya Bu. Monggo Mungkin nanti. ya. Iya. Oke, boleh stop share screen Mbak, nanti monggo direvisi ya. Terima kasih Bu. Oke. Baik selanjutnya Mbak Arina, monggo silakan. Ya Bu. Oke. Sudah kelihatan Bu? Sampun, oke. Upaya peningkatan kemampuan membaca dengan menggunakan media kartu dan huruf kata pada siswa kelas 1 Kabupaten Jepara. Nggak usah upayanya dihapus aja Mbak, langsung aja peningkatan kemampuan menjajah ya. Nanti ini juga ada after before-nya ya Mbak. Jadi sebelum misalnya nih siswanya 10 data awalnya. Sebelumnya yang belum bisa membaca 5. Terus setelah ada kartu huruf dan kartu kata ini yang bisa membaca berapa ya. Jadi kelihatan hasil peningkatannya ya Mbak Arina. Jadi ada data awalnya ya. Tes biasanya. Ya, monggo silahkan. Terus oke. Yang ini belum. Satunya. Yuk, turun pelan-pelan ya. Yuk lagi. Terus. Yuk terus. Oke, terus. Tujuannya aktualisasi bagi apa nih calon pegawai negeri sipil, bagi penulis aja Mbak. Oh Mbak, iya. bagi penulis aja mungkin. Bagi penulis gitu ya. Iya. Bagi penulis.
Satuan kerja, organisasi aja. Peserta didik. Oke, ruang lingkupnya. Di enter aja nih Mbak, biar rapi. Enter yang sini. Kan ini udah mau habis kan, oh. Biar rapi. Lihat Mbak ruang lingkupnya. Oke, yuk. Kita masuk ke bab 3. Bab 3. Diskusi isu. Pakai USG Oke. bisa. Laras ya. Oke. Ini Terus. dashboard-nya. Oke, terus. Sudah bagus ya Mbak, cuman Mbak lupa. Mbak, lupanya apa coba? Kutipannya ambil di mana? Baca di mana? Oh iya. Kutipannya. Iya. Sudah benar ya, udah bagus ya. Oke. Kalau untuk tahapan kegiatannya menggunakan kartu media, oke. Kegiatannya konsultasi. Setelah itu Yang kedua, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. terus Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dengan media kartu huruf dan kartu kata. kegiatannya saya bantu ya, diperbaiki ya. Ya, Bu. Oke, turun lagi, bentar. Turun lagi. Mbak, turun lagi. Oke, membuat kata ya. Oke, membuat temuan. Terus kegiatan evaluasi pembelajaran. Iya. Udah. Habis itu Sudah. udah. Sudah. Oke, Mbak. Kegiatan 2-3-nya, Mbak. Ya, Bu. Duanya, kegiatan pembiasaan sebelum berdoa. Sebelum belajar. Pembiasaan berdoa. Ini kan pokok ya, harus dimasukkan. Ya. Atau langsung idenya Mbak Arina aja. Kegiatan ini kan mau membuat kegiatan ketiga, coba Mbak. Pembelajarannya, Bu, dengan media kartu. Pembelajaran dengan kartu media. Nah, jadi sebentar, turun sedikit lagi sampai kegiatan tahapan kegiatannya. Membimbing kartu. Nah, sebelum membimbing ini kan Mbak Arina membuat kegiatan ini, katanya ini dimasukkan ke atas, kegiatan keempat. Membuat medianya, Bu. Ya, membuat medianya dimasukkan dulu, baru pelaksanaannya. Oh iya. Gitu. Berarti ini saya ganti saja, atau ganti aja langsung kegiatan keempat. Nggak usah dimasukin kayaknya berdoa ini kan memang rutinitas ya. Bukan lagi sebuah kegiatan ya. Nah, langsung aja, jangan kegiatan membuat media kartu kata. Membuat media kartu kata. Oke, ini kan inovasinya Mbak Arina ya. Iya. Terus tadi sama dan apa sih tadi isunya, lupa saya. Kartu kata dan kartu huruf. Dan apa? Kartu huruf dan kartu kata. Oke, proses pembuatan kartu kata dan kartu huruf itu waktunya kapan kira-kira? Sehari enggak? Memerlukan waktu sehari enggak? Gimana, Bu? Membuat media kartu huruf dan kartu kata memerlukan waktu sehari? Bisa. Oke, baik. Setelahnya, proses pelaksanaannya mau diapain? Langsung belajar? Iya, pembelajaran. Pembelajaran, terus
Hmm, ini guru SD kelas 1 ya, Mbak? Iya, Bu. Ini apa? Membuat kata dari kartu huruf. Ya, ini untuk siswanya. Bedanya dengan kegiatan kedua tadi apa, Mbak? Kalau kegiatan ini kan yang kedua kan media, saya membuat medianya gurunya, sedangkan yang keempat ini saya seperti penilaian ke siswanya begitu. Siswa membuat kata dari kartu huruf yang saya acak seperti itu. Oh, ini untuk pelaksanaannya. Ya, Nah, jadi di kegiatan nih, kegiatan untuk mengukurnya gimana? Data aja, data awal sama data ya, akhir data awal aja. dan data akhir. Ya. Oke. Setelah pembuatan kegiatan huruf ini kan implementasinya ya. Mau ditambahkan ini enggak? Atau apa kira-kira penilaian dinding agar siswa menarik gitu mau enggak, Mbak? Bintang apa ya? Bintang dinding apa namanya ya? Oh, yang ditempelkan di dinding seperti itu, Bu. Jadi ini nanti bisa Mbak Arinda share atau menggunakan diagram infografis atau gimana. Jadi ini loh aku naik ini jadi kayak siswa tuh ada antusias juga. Boleh dimasukkan kegiatan setelah kegiatan setelah pembelajaran atau ya boleh setelah kegiatan 4 ini aja, Mbak. oh setiap kegiatan 4 ya. Ya. Nanti disesuaikan lagi ya. Coba tulis. Berarti apa tuh membuat apa ya namanya ya? Semacam Apa? Tunggu. Tapi kan apa ibaratnya kecil-kecil tapi mempengaruhi gitu ya kan? ya, Mungkin ya, bintang kelas, Ibu, yang dimaksud. Bintang penilaian apa ya? Bintang, Bintang apa? bintang kelas. Bintang kelas. Nggak ngerti. Monggo namanya monggo dikembangin sendiri. Bintang kebaikan, Bu. Iya, bintang kebaikan. Ya monggo bintang apa silakan gitu ya, Bu ya. Ya nanti saya perbaiki. Gini, kegiatan ketiga tadi Mbak, ketiga ya, sama kegiatan kelima ini bedanya apa Mbak? Ketiga pembelajaran. Pembelajaran sama ketiga sama kelima bedanya apa? Satu kegiatan nggak itu? Beda hari sih, Bu. Beda hari. Sama kegiatannya sama. Oh, berarti masukin aja. Oh, seperti itu. Iya. Kalau yang permainan ini kan inovasi, permainan edukasi seperti itu. Namanya Abaca Start Cup. Papan reward namanya kan. Iya, papan. Mungkin biar menarik kan, walaupun kecil. Kita kan membuat inovasi ya, walaupun sederhana, yang penting apa ya? Ya kayak yang penting tuh bermanfaat gitu loh, manfaatnya tuh ada gitu. Iya. Papan reward atau apa tadi? Abaca Star Reward apa tadi? Oke, berarti kegiatan ketiga udah aja includein kegiatan kelima ya? Oh iya. Oke, jadi Mbak Arina ini mau membuat agar siswanya pintar membaca ya? Iya. Kegiatannya pertama apa tadi? Konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor. Setelah itu membuat. Kemudian yang kedua membuat medianya, media kartu huruf dan kartu kata. Dan ketiga kegiatan pembelajarannya. Oh, ketiga ini dihapus aja. Oh. Kita masukin ke kegiatan kelima. Oh, seperti itu. Sebentar.
Ini kan sama intinya kegiatan kelima kan? Iya. Kalau ini bagus ya, anekanya sudah ini banget ya, kayak seakan-akan benar-benar dinarasikan ya, saya meminta kritik dan saran agar kegiatan berjalan dengan baik. Ini banget ya, kayak natural banget gitu ya, bagus. Ya, terus. Berarti yang 4 ini buat nggak apa-apa. Ini kan untuk siswanya ya, nggak apa-apa. Iya. Terus yang kelima juga. Tadi kapan penilaian ya Bu? Tanggal 5. Terus kegiatannya, terus evaluasi, begitu kan? Iya. Kemudian ada kegiatan pembiasaan literasi, boleh Bu? Boleh. Boleh. Ya, oke. Boleh. Kemudian evaluasi. Boleh. Maaf ya, ada iklan. Ini evaluasi. Oke, sudah bagus ya. Ini juga anekanya sudah bagus. Terus berkaitan dengan topoksi sudah benar ya, berdasarkan Permendikbud nomor 6 tugas kepala sekolah, bagus nggih? Terus kegiatannya juga udah rinci, udah bagus. Terus kita lihat ke ini Mbak, kegiatan jadwal Mbak. Oke, jadwal foto kegiatan. Nah, ini kan konsultasi dengan mental nggak hanya foto, bisa notulen, ya, bisa hasil konsultasi. Hasil kertas persetujuan atau gimana kan banyak ya. Monggo dikembangkan lagi ya. Nah, ini kegiatan ini jangan ditanggalin tapi diblok aja, diarsip ya. Oh, bukan dikasih tanggal. Iya. Kegiatannya runtut ya, jadi minggu pertama kayak tangga gitu jadinya ya. Diarsir aja, dikasih warna aja, abu-abu atau merah atau kuning, monggo silahkan. Nah, membuat kartu media nih banyak nih. Adanya kartu media kan atau ini banyak nih kan buktinya. Nggak hanya foto kan, ya ingat ya, foto itu bukti yang paling lemah. Jadi sebisa mungkin buktinya ya hasil dari ini. Kartu huruf mungkin ya, nah buktinya kan bisa membuat media kartu huruf, mungkin buktinya kartu huruf berbentuk apa, berbentuk kertas atau balok, monggo di iniin. Selain foto banyak mungkin juga daftar hadir siswa kan banyak ya kalau kita mungkin kegiatan ya dilengkapin aja. Udah bagus Mbak Arinda, bagus boleh diterapkan Mbak. Iya teman-teman bisa ya melihat contohnya Mbak Arinda ya. Jadi dari latar belakangnya, terus Fishbone-nya, USG-nya ini monggo dikembangkan, terus manfaatnya lihat dari siapa aja ya. Terus kegiatannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Arinda. Boleh di stop share. Selanjutnya monggo diperbaiki ya Mbak Arinda. Iya, Bu. Baik, selanjutnya Mbak Nurika, monggo silahkan. Mbak Nurika. Apa nih Mbak? Mulai dari cover? Bu, ini masih dahuluan. Oh ya. Coba digedein sedikit Mbak. Sudah besar Bu. Oke, covernya belum jadi? Belum Bu. Oke, kita turun. Oke. Turun. Tujuannya, coba Mbak lihat tujuannya Mbak. Tujuannya, ya Bu. Tujuannya apresiasi media belajar. Bisa dikembangkan nggak Mbak kata-katanya?
Jangan agar siswa pelajaran tidak monoton gitu. Maksudnya bisa lebih ini aja, mampu mengidentifikasikan masalah atau agar siswa mampu meningkatkan ini apa ya, kata-katanya lebih dikembangkan gitu ya, Mbak. Oh, gitu. Ya coba di merah dulu biar nggak ini. Sudah, Bu. Semuanya ya, Mbak? Oh, iya, Bu. Iya, semuanya ya. Tujuannya monggo untuk diperbaiki ya. Nah, manfaatnya. Nah, manfaatnya monggo dijelaskan bagi siswa, bagi penulisnya, bagi organisasinya, bagi masyarakatnya, monggo dikembangkan ya, Mbak. Mau manfaatnya ini tertuju sama siapa aja. Oke, Mbak, kita turun lagi. Kita langsung ke ruang lingkup saja coba. Nah, nanti ruang lingkupnya, ya, poin C tadi. Di atas bab 2. Gimana, Bu? Nah, ini ruang lingkupnya. Ini ruang lingkupnya juga nanti dijelaskan lagi. Setahu aja, Mbak. Nah, ruang lingkupnya cukup apa ya, ruang lingkup aktualisasi ini dijelaskan gitu aja, di desa apa, di SD mana, dengan kegiatan ini, pelaksanaan pada tanggal ini, dengan tahapan ini, mungkin bisa dijelasin seperti itu. Langsung aja ya, jelaskan lokus, fokus, waktunya, tempatnya ya. Ini kan Bu lokasi waktu sama proses tahapan-tahapannya. Ya, sama medianya tuh apa sih yang mau ini? Jadi di lingkup kelas berapa, lebih rinci ya. Ya sama kayak isunya. Isunya dilaksanain tanggal berapa. Lebih rinci kayak isu gagasannya ya. Oke, kita masuk ke bab 3, Mbak. Oke, kita masuk ke bab 3 langsung ya. Ibu. Bab 3, Mbak. Nah, bab 3 juga, bab 3-nya di enter, rancangan aktualisasinya di bawah, di blok. J, terus deskripsi isu terpilihnya, monggo kita turun. Nanti yang lain juga menyesuaikan ya penulisannya, Mbak. Ibu. Yeah. Oke, kita turun lagi. Oke, terus G. Oke, turun lagi, turun lagi. Maaf ya, malam ini kayaknya nggak bisa lama-lama nih. Kita pertemuan cuma 2 JP kan? Yuk, turun lagi, turun lagi. Dua JP atau 3 JP, Bapak Ibu di jadwal? Ayo turun lagi, Mbak. Nah, alasannya ini, Mbak. Alasannya kenapa ini? Kita naik lagi, Mbak.
Kita naik lagi sedikit. Nah, alasannya ini, Mbak, masukkan ke bab satunya, Mbak. Bu, bab 1, Bu. Ya, diperjelas. Kenapa sih, kan di latar belakang itu kenapa sih Bapak Ibu ngambil judul itu gitu kan. Nah, mungkin ada isu ini metode pembelajarannya agar tidak monoton karena apa faktornya. Nah, bisa didukung dengan itu. Faktornya mungkin dari manajemen ASN-nya. Para guru tidak dapat menggunakan IT didasarkan dengan wawancara kepala sekolah pada tanggal ini. Terus mungkin dilengkapi peserta siswa tidak dapat membaca ini, misalnya membaca buku, membaca tulisan. Nah, mungkin berdasarkan sekian siswa tidak bisa membaca. Nah, di dalam kurung berdasarkan data apa. Mau dilengkapi kalau siswa itu apa? Apa buku profil kelas atau gimana, saya juga kurang paham ya kalau di sekolahan Bapak Ibu ya. Monggo dilengkapi dukungan penguatnya. Terus ini fishbone-nya nggak dimasukin ya, Mbak? Belum, Bu, fishbone-nya. Ya, masukin ya, biar lebih kuat, lebih valid lagi. Setelah terpilih isu nih, kita perdalam lagi menggunakan sebab akibatnya, menggunakan fishbone-nya. Gitu, nggih. Nah, kita masuk ke bab ekonometrik, nggih. Oke. Nurika monggo di WA, nggih. Oke, kegiatan pertama. Kegiatan pertama kita wajibkan untuk konsultasi dengan mentor, nggih. Oh, Bu. Nggih. Oke, kita tambahkan langsung, Mbak, agak cepat, nggih. Oke, ketik langsung aja. Oke. Nanti disesuaikan aja. Oke, kegiatan kedua menyusun RPP, nggih. Langsung kita masuk ke kegiatan ketiga, Mbak. Ibu. Oke, kita masuk ke kegiatan ketiga. Membuat media pembelajaran. Stop dulu, Mbak. Ibu. Membuat media pembelajaran berbasis Android menggunakan dan aplikasi smartphone. Itu maksudnya apa, Mbak? Halo, Mbak. Halo, Bu. Gimana? Maksudnya pripun, nggih? Membuat itu proses pembuatan medianya. Jadi mau membuat media, Bu. Kan pembelajaran. Ya. Medianya apa? Aplikasi berbasis Android. Tapi mohon maaf, Bu, ini sebenarnya tidak menggunakan Smart Apps Creator. Tapi karena di tugas yang pertama itu saya sudah menyebutkan pakai ini. Jadi di sini saya tulis kayak gini biar konsisten. Tapi nanti pas pembuatannya itu tidak menggunakan itu, tapi pakai PPT terus pakai iSpring terus di convert pakai Web2 itu, website 2 itu, Bu. Jadi intinya mau membuat PPT. Jadi gimana, Mbak? Coba jelaskan dulu sedikit, Mbak. Oke. Tanya desainnya pakai PPT. Itu Smart App Creator ini. Ya, tapi nggak pakai ini, Bu. Saya menuliskan Smart Apps Creator itu karena di tugas yang pertama atau tugas kedua itu saya menyebutkan ini. Jadi nanti biar sinkron gitu. Nggak apa-apa. Yang mau dikerjakan kegiatannya apa kira-kira? Kegiatannya? Yang pasti aja. Oh, jadi nggak sinkron sama tugas yang pertama nggak apa-apa, Bu? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jenengan mau buat apa dalam inovasi untuk sekolahan ini? Membuat ini, tapi pakai membuat menggunakan aplikasi.
Itu, Bu. Spring, Nggih. apa tuh bisa dijelaskan spring? Inspirasi gitu atau apa? Anu, ini Bu. Jadi nanti kita buat PPT kan Bu, PPT biasa itu PowerPoint. Terus nanti kita kayak di-convert itu loh Bu. Diubah ke enggak. Jadi nanti siswa itu menerimanya bukan dalam bentuk PPT kayak slide-slide gitu, kayak yang di apa PPT itu, tapi dalam bentuk aplikasi yang bisa diinstal lewat gawai, lewat ponselnya. Aplikasinya bentuknya gimana tuh, Mbak? Jadi aplikasinya install dulu. Ya, install dulu. Nanti dikirim lewat WA, terus diminta untuk menginstal. Insya Allah semuanya bisa. Insya Allah bisa. Ini tuh karena ini Bu, kalau misalnya pembelajaran di sini kan susah sinyal. Terus kalau misalnya berbasis pakai web gitu, itu mereka itu ada yang nggak bisa akses. Jadi solusinya saya ini menggunakan aplikasi yang bisa diinstal dan ini tidak menggunakan internet. Jadi sekali menginstal, walaupun tidak ada internetnya itu bisa dibuka. Oke, dalam menggunakan Inspring ini, Mbak Nurika membuat apa aja? Yang pertama membuat desain dulu. Membuat apa? Desainnya. Desain. Desainnya dalam bentuk apa? Desainnya didesain lewat PPT. Oke, kegiatan ketiga kita turun. Turun, Mbak. Ayo Mbak, kegiatan ketiga Mbak agak cepat. Membuat petunjuk penggunaan Android. Oke, setelah itu kegiatannya keempat. Nah, membuat medianya ditulis di sini, Mbak. Kegiatan keempat, Mbak. Langsung hapus aja dulu, Mbak. Membuat kegiatannya, Mbak. Gimana, Bu? Nah, Mbak Nurika mau membuat Nurika. Gimana, Bu? Di dalam insting tadi, Mbak Nurika mau membuat apa? Halo. Halo, Mbak Nurika. Iya, Bu. Tadi kan Mbak Nurika mau membuat aplikasi nih. Nah, di dalam aplikasi itu mau dimasukin apa aja medianya? Ada materi, kemudian ada kuisnya. Materi itu berbasis video, PPT atau apa? Teks sama video, Bu. Gimana? Teks sama video, teks bacaan sama video. Ya udah ditulis di sini kegiatannya. Video itu awalnya belum ada kan? Baru akan dibuat kan? Iya. Bu, kalau Bu mau tanya, kalau videonya itu download dari YouTube boleh nggak, apa harus buat sendiri? Ya lebih bagus buat sendiri. Nanti Mbak Nurika upload lagi di YouTube. Kenapa buat sendiri? Kalau Mbak Nurika download nih, harus izin dulu sama pemilik YouTube-nya. Nanti kalau Mbak Nurika share nih ya di peserta, nah tiba-tiba pemiliknya tahu. Nah kalau pemiliknya nggak terima gimana? Nanti Mbak Nurika malah jadi ini, kopas. Dicantumin sumbernya, Bu. Dicantumin sumbernya. Tapi kan harus meminta izin terlebih dahulu, nggak nyomot. Itu kan video loh. Iya. Gimana?
Iya, Bu. Jadi dengan media apa? Kegiatan dengan aplikasi media berbasis Android yang meliputi gitu, Bu. Langsung aja membuat apa namanya? Membuat apa? Materi atau apa? Oh iya. Lah saya nggak tahu Mbak Nurika mau membuat apa. Materi, benar? Iya, materi. Benar, ya udah, materinya berupa apa, berbasis apa. Langsung aja ini kegiatannya dihapus aja. Yang nomor 4, Bu. Ya, Bu. Seperti ini kan, Bu? ya, membuat materi apa. Dijelasin. Berupa apa. PPT atau video, monggo ditulis di situ. Atau e-modul, atau apa. Berupa PPT aja gitu. Nah, videonya nggak jadi. Gimana? Videonya nggak jadi. Ini ada. Jadi PPT-nya video gitu atau gimana sih? Saya nggak paham deh jadinya nih, Mbak. Oh, itu kayak aplikasi itu loh, Bu. Nah, di dalamnya Mbak Nurika yang ngisi kan? Iya. Iya. Nah, yang ngisi itu kan inovasi Mbak Nurika. Mbak Nurika membuat apa itu mau nyomot-nyomot aja, gitu. Dari buku guru, Bu, paling. Hah? Dari buku guru sama buku siswa kalau materinya. Iya, tapi kan itu kan dibuat kan? Iya. Iya, dituangkan di sini. Sayang dong, udah gagasan kreatifnya nggak dituangin. Jadi gimana, Bu? Mencakup teks dari buku guru gitu, Bu? Ya gitu aja, ya udah membuat PPT dan video gitu aja. Kenapa harus panjang kali lebar? Cukup singkat dan efektif aja kata-katanya. Membuat materi pembelajaran berupa PPT dan video gitu aja. Tema berapa? Monggo disesuaikan. Oke, tema 3, kelas 3. Tema 3 aja. Kan tadi nanti di judulnya, di kopernya ada kelas 3-nya. Itu aja. Oke, setelah itu monggo ke bawahnya, kegiatan di bawahnya. Ini nilai aneka aja ya, nanti disesuaikan ya. Iya, Bu. Ini Mbak agak cepet Mbak, udah jam 8. Ibu, agak londot. Kegiatan kelima, evaluasi. Langsung aja evaluasi kegiatan gitu Mbak. Nah, sebelum evaluasi kegiatan ini, pelaksanaannya. Ini kan kegiatannya udah dibuat nih. Nah, pelaksanaannya mungkin sebelum kegiatan nomor 6. Jadi dievaluasi ini tolak ukurnya gimana sih dengan adanya aplikasi ini, ya kan? Siswa lebih gampang memahami atau enggak? Nah, mungkin bisa ditambahkan menggunakan pretest atau membuat Bitly, Google Form untuk pertanyaan. Apakah siswa memahami aplikasi ini atau dengan aplikasi ini gimana sih bisa ngukurnya gitu loh Mbak. Jadi siswa nih dengan aplikasi Mbak Nurika nih lebih paham apa lebih mubeng. Nah begitu Mbak. Oke kita kembali ke kegiatan pertama dulu. Mbak Nurika yang semangat dong. Iya.
Jangan loyo, ya kan? Mbak Nurika lagi sakit nih. Gimana, Bu? Lagi sakit nih. Enggak, Bu. Enggak kan? Yuk semangat, gesit, gitu. Ya. Iya, Bu. Kita ulang dari awal ya, Mbak Nurika ya. Kegiatannya ya. Nanti ininya, tahapan kegiatannya, nilai-nilai anekanya, monggo menyesuaikan ya. Nanti kalau bingung tadi belajar sama Mbak siapa tadi? Iya, Bu. Ya, sama Mbak Arina ya. Iya, Bu. Monggo di grup. Buat grup dong, saya dimasukkan di situ. Oke, setelah kegiatan ini, kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan kedua menyusun RPP. Kegiatan ketiga, oke Mbak langsung urut Mbak. Kegiatan ketiga, membuat media pembelajaran berbasis Android menggunakan aplikasi. Oke, ini kegiatan ketiga kan? Oke, kegiatan keempat. Ya, Bu, ketiga. Kegiatan keempat. Oke, ayo sedikit cepat Mbak Nurika. Bu. Membuat petunjuk penggunaan. Oke. Ini kegiatan keempat, kegiatan kelima, Mbak. Nah, membuat petunjuknya ini mau menggunakan video atau apa, monggo ditulis itu, Mbak. Atau alur, atau apa. Kegiatan kelima. Ini, Bu. Membuat materi. Oke, kegiatan keenam. Pelaksanaan aja, setelah itu evaluasi. Kegiatan ini boleh ya, 10 juga boleh kalau kegiatannya banyak. Enggak dibatasi ya. Oke, setelah ini tambahin Mbak poin kegiatannya pelaksanaan ya, pelaksanaan aplikasinya itu. Apa mungkin kata-katanya gimana, moga dikembangkan lagi ya Mbak sebelum evaluasi ya Mbak. Mbak. Ya, Bu. Kenapa lemes banget? Gimana, Bu? Kenapa lemes banget? Ya, Bu. Enggak, Bu. Oke. Enggak lemas ini, Bu. Semangat. Oke, selanjutnya ini kegiatannya di ini ya. Pelaksanaannya ya, monggo setelah itu mau dikasih tambahan untuk mungkin berupa pernyataan, kuesioner atau gimana, monggo silakan untuk mengukurnya apakah siswa paham ataukah enggak. Dengan adanya aplikasi ini tambah maju apa tambah mubeng siswanya ya. Ya, Bu, kalau pakai testimoni boleh nggak, Bu? Oh, boleh banget, boleh. Jadi dari testimoni pesertanya, siswanya atau gimana, boleh nanti dilampirkan. Kalau nggak bingung, besok dimasukkan ke, ini kan baru rancangan nih. Pada saat laporan aktualisasi, videonya dimasukkan ke Google Drive, dibuat Bitly. Nah, Bitly-nya dimasukkan ke lampiran. Gitu, nggih. Oh, ya, sama ini. Boleh. Mau tanya lagi, itu kan kalau udah buat testimoni itu perlu buat pretest post-test lagi apa enggak, Bu? Nggak usah, udah cukup. Testimoni itu udah memperkuat dari guru, dari siswanya, dari orang tua siswa ya. Oh, berarti kalau udah testimoni nggak usah pretest post-test nih, Bu? Iya, nggak usah. Testimoninya jangan 1 orang 3 menit, 10 menit, kelamaan ya. Nanti videonya kepanjangan dong, ya kan? Jadi disesuaikan aja ya, nanti dipotong-potong kan Mbak Nurika yang buat video testimoninya, nanti monggo dikondisikan. Oke, kegiatannya sudah ya. Jangan lupa itu kegiatan pelaksanaannya ya. Ya, Bu. Ya, ditambahin sebelum evaluasi. Oke, Mbak Nurika monggo di stop share. Nanti monggo ya diperbaiki ya. Nanti kalau masih bingung tanya Mbak Arina ya. Iya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. apa diskusi sama teman-temannya ya. Nanti kalau bingung lagi WA saya nggih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, baik, boleh di stop share. Baik, selanjutnya Pak Nuri Haryanto sudah belum? Belum nggih? Ya, waktunya nggak sedang ya. Ini kan cuma 2 JP ya. Jam 8.15 sudah selesai. Monggo Bapak Ibu untuk WA saya aja ya.
Kalau masih bingung nih penjelasan saya, monggo kelompok ini digunakan untuk sharing ke tahapannya gimana. Terus kalau bingung lagi monggo WA saya, kalau bingung lagi tanya mentornya ya. Saling ini aja, berkesinambungan aja ya. Monggo Pak Nuri ya. Nanti yang lain belum Iya, Bu. bimbingan monggo dibuat grup kirim ke saya nggih, nanti saya bales di WA nggih. Mohon maaf ya karena batas waktu nggih. Sudah malam pasti ibu-ibunya punya anak juga mau ngeloni anaknya ya. Jangan berlarut-larut, kalau siang gitu mungkin gas terus ya, tapi kalau udah malam gini kan kasihan keluarganya ya, apalagi yang punya baby-baby kan. Oke, monggo Pak Nuri. Ya, Bu. Mbak Nurika udah nikah belum, Mbak? Mbak Nurika? Udah menikah belum? Belum, Bu. Oh, belum. Pak Nuri sudah menikah belum? Kok namanya sama ini? Siapa tahu kan jodohnya di Belum kelompok juga, ini. Kan Bu. kita nggak ada yang tahu kan? Bener nggak? Jodoh itu sesuatu hal yang gaib. Hanya rahasia Allah ya kan? Nah, siapa tahu ternyata dipertemukan di Latsar ya kan? Berkesinambungan di luar Latsar ya kan? Nah, jangan lupa ya Mbak Nurika, jika jodohnya di Latsar ini, kelompok ini undang-undang kita nih, kelompok ini kan, jadi kita bisa bernostalgia di sini kan, di luar sana ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ampun, kita langsung ke Ya. covernya dulu. Mohon maaf, Bu, punya saya itu masih terpisah-pisah, belum saya satukan. Oh jadi ya, satu. oke. Di sini konsultasi dengan mentor. Ya. Terus nanti nilai-nilai dasarnya juga dinarasikan. Iya, Bu. Kemarin mau buat yang tugas 1 dulu, Bu. Belum selesai juga. Kontribusi terhadap tupoksi juga kepala sekolahnya, tugas fungsinya apa, ditulis di situ. Iya. Oke. Oke, yuk turun yuk. Koordinasi dengan pihak sekolah, nggak usah. Cukup konsultasi itu sudah berkaitan dengan koordinasi. Itu satu kegiatan yang terpadu. Ya, jadi ini karena saya itu di sekolah mendapatkan tugas sebagai petugas aset sekolah, Bu, mengelola sarana dan prasarana. Jadi untuk persiapan pelaksanaan tatap muka terbatas itu banyak yang harus disiapkan karena kemarin setelah saya cek itu, kami cek banyak prasarana dan fasilitas yang ternyata rusak dan butuh penataan ulang begitu. Setelah itu mau membuat apa? Jadi fasilitas yang ada itu ditata ulang, Bu. Terus kegiatan keempat? Mas Nuri guru kelas berapa? Ya, guru SMP, Bu, kelas apa? BK? PPKN, Bu. Hah? PPKN, PMB. PPKN. Ya. Terus coba, Mbok, ini berkaitan dengan temanya PPKN atau tema 1 tentang Pancasila atau gimana? Kalau tidak terkait pembelajaran bagaimana, Bu? Terkait ya nggak apa-apa sih, tapi coba kita masuk kegiatan keempat. Laksanakan piket. Inovasinya di mananya ini? Jadi selain sebagai petugas aset sekolah itu, saya juga memegang kendali di aplikasi aset Simda, Bu. Nanti untuk setiap penggunaan ruang yang alih fungsi itu juga harus dilaporkan ke aplikasi tersebut. Padahal jumlah siswa dengan ruang yang ada itu, penataan fasilitas itu besok tetap tidak cukup. Jadi harus ada laporan ke sana. Nah, mungkin Mas Nuri bisa membuat, tapi ini kok sangat berjauhan banget ya dengan tupoksi Pak Nuri ya. Itu ada SK tambahannya, ada hitam di atas putihnya. Iya. Sebagai petugas aset sekolah, Bu. Petugas aset sekolah ya. Iya. Oke, coba turun kegiatannya lagi. Ini kalau dilihat dengan kegiatannya, ini kan belum ada inovasinya nih.
Kegiatannya masih datar, memang kegiatannya ya itu yang harus dilakukan tanpa ada inovasinya, ya kan? Coba kegiatan ke-6. Nah, mungkin Pak Nuri kalau mau melaksanain kegiatan ini, mungkin gimana sih cara mengolah kebersihan dan perawatan sekolah itu? Mungkin menggunakan apa penghitungan aplikasi untuk menilai ini ya, kekayaan sekolah ya, atau gimana? Kalau ini kan kegiatannya masih monoton ya. Iya, ini masih ini ya kayak udah memang kegiatannya gini, inovasinya belum keluar. Coba kegiatan 6. Kecuali ini Pak Nuri ini membuat aplikasi apa untuk ini, untuk mengefektifkan kebersihan dan perawatan sekolah dengan menggunakan ini atau membuat database atau gimana? Oh, berarti tetap harus ada apa ya? Semacam aplikasi untuk Ya, laporan. nggak harus aplikasi, terserah dikembangkan. Saya nggak memfokuskan aplikasi, monggo dikembangkan. Mana yang kiranya kegiatan ini lebih efektif dengan inovasi saya. Walaupun kecil, tapi itu tetap inovasi. Begitu. Kalau ini kan masih kegiatan nih, coba kegiatan 6. Apalagi, Pak? Dia cuma melaksanakan kegiatan, melakukan perawatan. Nah, itu kan nggak ada inovasinya. Ya memang kayak gitu alurnya, ya nggak? Nah, kecuali Pak Nuri ini membuat gudang digital, dipencet keluar sapu, itu kan sesuatu inovasi. Nah, kalau ini kan kegiatan masih gitu loh, belum yang inovasinya belum keluar. Coba kegiatan ke-6 Pak, saya mau lihat Pak. Baru sampai 5 ini Bu. Oh, cuma sampai 5. Nah. Oke, gimana Pak Nuri? Monggo dikembangkan. Mungkin sharing sama teman-temannya atau kira-kira permasalahan di kelas saya ini apa ya? Boleh kok di luar belajar mengajar itu sangat dibolehkan. Tapi kegiatannya yang lebih inovasi. Mungkin nih Pak Nuri ini kan mau melaksanakan kebersihan dan perawatan sekolahan ya. Nah, itu gimana kegiatan apa yang kira-kira Pak Nuri lakukan? Nah, ini harus cepat nih ya Pak Nuri, karena kan sebentar lagi mau seminar. Belum selesai, ya kan? Monggo di inovasinya ditambahkan. Mungkin Pak Nuri coba kegiatan dari awal. Kegiatannya pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor, apalagi sih kegiatan untuk kebersihan dan perawatan sekolah? Mungkin Pak Nuri membuat ruang digital yang pencet tombol keluar sapu atau pencet tombol keluar pesawat, ya kan? Nggak ngerti inovasinya Pak Nuri ya. Atau ditambah lagi setelah itu Pak Nuri membuat perawatan lagi. Ini kan pengumpulannya nih ya. Terus membuat perawatan lagi, perawatannya yang gimana? Yang inovasi lagi, begitu Pak Nuri. Ada gambaran nggak kira-kira Pak Nuri? Atau mubeng? Ya ada sih Bu. Ada. Lebih terbuka. Ya. Nah, monggo silakan. Atau Pak Nuri membuat database. Jadi kelengkapan aset-aset sekolah itu terhitung. Begitu. Kalau jumlah ini. Ya, monggo mau membuat database juga nggak apa-apa ya. Kalau kelengkapan aset sekolah itu sudah ada di aplikasi, Bu. Nah, aplikasi. Nah, dengan menggunakan aplikasinya kan udah ada nih. Nah, gimana cara menghitungnya? Apa Pak Nuri mau menghitung manual? Apa menggunakan apa? Monggo silakan. Ya, nanti dikembangkan. Kan aplikasinya udah ada. Monggo dikembangkan. Mungkin dalam merekam atau membuat infografis. Dengan aplikasi kan ada nih, tapi totalnya nggak tahu. Mungkin Pak Nuri membuat infografis atau membuat alur pelaksanaan barang atau membuat poster untuk jagalah aku, rawatlah aku, atau gimana. Pokoknya adalah inovasi kecil kan. Kan banyak itu. Masa saya yang berputar-putar malahan. Kan harusnya Pak Nuri yang mengembangkan ya. Ya, ini juga dikembangkan Bu.
Ya, nanti monggo dikembangkan dan langsung japri saya kalau sudah ada besok, kalau udah kegiatannya udah ada, ini Bu hasil rancangan aktualisasi saya. Monggo di WA ya. Bapak Ibu pada punya WA saya kan? Punya, Bu. Monggo diselesaikan Pak Nuri. Nggak usah mumpung, nggak usah pusing. Diselesaikan aja, kalau pusing terus-menerus nggak akan keluar. Nah, Pak Nuri ini kan udah ada aplikasi nih, mau membuat apa? Di dalam aplikasi itu yang kurang apa sih kira-kira? Nah, saya kembangkan. Mungkin nggak ada infografisnya, mungkin nggak ada ini teknik penggunaan aplikasi. Saya membuat alur berbasis digital, kan banyak itu ya. Jadi ini Pak Nuri memang untuk ininya ya, tugas tambahannya ya. Ya. Nah, dijelaskan juga nanti tugas tambahan saya ini. Gitu. Ya. Ya, Bu. Paham? Bisa dipahami ya? Bu. Jadi nggak usah pusing, udah ada aplikasinya nih, kira-kira yang kurang apa nih, yang belum efektif apa nih, mau saya efektifkan, menggunakan apa nih, kan banyak itu kegiatan ya. Ini udah konsultasi dengan mentornya belum, kepala sekolahnya belum? Sudah Bu, tadi siang. Iya, oke, monggo nanti disesuaikan lagi ya. Ya Bu. Oke, juga Mbak Nila nanti disesuaikan, ya, Mbak Nurika disesuaikan, ya. Terus Mbak Arina tadi ada sedikit koreksi ya. Nah, nanti diperbaiki, ya. Oke, semuanya udah bagus kok, udah cukup bagus, tinggal dikembangkan lagi aja, belum berkembang. Ibaratnya masih kecil, belum dikembangkan biar pipinya. Tambah gemuk-gemuk. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Mungkin Pak Arif, monggo silakan. Pak Nugroho, aduh mbok saya Bu gitu ya. Tadi lihat ekspresinya, aduh Bu saya Bu. Ekspresinya tadi gitu kan. Bukan ekspresi yang sedih tapi Bu saya Bu mau Bu gitu kan. Oke, monggo silakan Pak Arif. Mbak Nurika harus semangat. Kenapa saya melihat Mbak Nurika kayaknya sedih sekali? Ada masalah Mbak Nurika? Iya. Oke Pak, kita langsung ke cover aja. Covernya udah ada belum, Pak? Pak Arif? Ya udah Pak, turun aja kalau gitu. Langsung ke tujuan aja, Pak. Pak Arif, kenapa Pak Arif nggak ada suaranya ya? Oh, unmute Bapak. Mute-nya lupa. Nah, Pak Arif juga ya, APKL-nya dimasukkan ke bab 3 saja, J. Pak Nugroho, dibantu dong. Pencet mute-nya, biar nggak lupa. Kan co-host kan, bisa itu. Oke. J, sekali lagi. Malah error Bu, tadi sudah bisa. Share screen pause ini. Oh ya udah nggak usah di ini aja, nggak usah di full soal. Ini share screen saya sudah terlihat apa belum? Sudah. Nah, langsung ke tujuan ya Bu. Iya Pak. Ini ini masukin ke bab USG APKL, ini masukin ke bab 3 ya. Oh, ke bab 3 Bu. J, ke deskripsi isu terpilih. Oh ya, yang fishbone juga sudah tak taruh. Ya, yang fishbone juga. Berarti fishbone dan
USG ini masukkan ke tahap Ya, ketiga. sama APKL-nya, J. Ye. Kalau latar belakang hanya isu terpilih saja. Oh, hanya isu terpilih saja, Bu. J, leres tujuannya. Oke, sudah bagus, J. Sebentar, dapat meningkatkan pemahaman pelajaran IPA melalui PPT dalam proses pembelajaran kelas. Oke, manfaatnya juga sudah bagus ya. Langsung aja bagi penulis, nggak usah bagi peserta CPNS ya. Ini ganti penulis, Bu. Berarti kalau bagi CPNS berarti untuk semuanya. Berarti ini saya ganti bagi penulis ya, Bu. Ya nggak apa-apa. Ini bagus juga, manfaatnya banyak ya. Penulis ada, peserta didik ada, instansi ada, stakeholder ada. Oke, monggo. Yuk lanjut ke ruang lingkup, Pak. Bagi masyarakat, wah luar biasa ya, penuh sekali ya. Nah, dikasih tanggal pelaksanaannya, Pak. Tanggal mulai habituasi berarti, Bu. Iya, leres sampai selesainya. Iya. Jadi 2 sampai 5 November, Bu. Iya, monggo nanti di kata-katanya dirangkai sendiri. Terus ditambahin juga metodenya apa? Ini kan belum ada metodenya ya di desa melakukan aktualisasi di lingkungan ini, rendah pemahaman belajar, ya kan? Metodenya belum ada kan? Ya, belum Jadi, ada di sini. tujuannya apa, metodenya apa, metode penggunaannya. Tadi kan kayaknya mau membuat PPT ya? Iya, PPT, Bu. Oke, yuk, next. Ini bab 2, Bu. Ya, langsung kita ke bab 3 aja. Kalau bab 2 kan memang umum ya. Pasti insya Allah pada benar nggak ya? Oke, nah ini kepalanya hilang, Pak. Ini loh tujuan isu tuh dimasukin di atas metrik ini, Pak, tabel ini. Di atas metrik, Bu. Iya, itu gagasan pemilihan itu satu kesinambungan, jangan dipotong-potong. Itu kayak kepala dengan badannya ini gitu. Oh, seperti tugas kemarin yang dikumpulkan itu, Bu. Iya. Oh, iya, Bu. Nanti tak memang itu satu kepala, iya. Iya, Bu. Ini juga akuntabilitasnya melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya diblok biar dipertegas seakan-akan. Terus nasionalismenya menyampaikan dan menghargai pendapat. Indikatornya apa tuh? Menghargai? Hargai pendapat. Emang ada, bukan kayaknya? Apa? Kayaknya kata-katanya terputus itu. Nasionalismenya, Pak. Ya, nanti tak buka poin-poin. Ya, nanti diperbaiki, dilihat lagi ya. Terus untuk kegiatannya, oke. Pertama konsultasi dengan mentor, kedua tadi apa? Nah, konsultasi dengan mentor, kedua konsultasi dengan coach. Coachnya hapus aja, nggak usah. Mentor lebih penting. Oh, ya. Kegiatan kedua menyusun silabus dan silabus. Kegiatan ketiga. Kegiatan TPAJK. Oke. Kegiatan ketiga. Membuat video pembelajaran sesuai dengan konsep pendekatan TPAJK. Oke. Kegiatan keempat. Membuat media pembelajaran PPT. Membuat media pembelajaran PPT. Oke. Kegiatan ke-6. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan. Oke, kegiatan ke-7. Mengoreksi dan menilai pekerjaan siswa. Langsung aja evaluasinya di situ. Diganti evaluasi gitu kata-katanya, Bu. Iya. Itu membuat apa, Pak? Kegiatan ke-8, Pak? Ini membuat kuis, Bu. Membuat kuis di kelas untuk seperti ini masukkan sebelum pelaksanaan tadi, Pak. Pretest, Bu.
ini masukkan ke sebelum kegiatan ini loh Pak. Tadi kan di kegiatan 6 sepertinya ya, sebelum pelaksanaan semua tadi loh. Sebelum pelaksanaannya Bu ya? Ya sesudah kayaknya, sesudah ya, karena kuis ya. Sesudah ya? Ya, sesudah. Berarti sebelum evaluasi, setelah itu lebih ke evaluasi ya? Iya, Bu. Oke, sudah bagus ya kegiatannya. Anekanya saja yang perlu diperbaiki, J. Iya, Bu. Oke, boleh di stop share. Sama tadi untuk USG APKL-nya dimasukkan ke bab 3. J, leres. Izin bertanya, Bu Krisna. J. Mumpung ingat. J. Untuk seminar tanggal 18 nanti itu berarti kita seminar dengan Word ini atau kita membuat PPT, Bu, untuk seminarnya? Membuat PPT. Berarti dalam bentuk PPT seperti itu. Nanti saya masukkan ke tugas ke terakhir mungkin ya. Iya. Itu aja, Bu Krisna. Iya. Oke, itu anaknya Mbak Nila udah ini nih. Udah pengen dikelon itu. Oke, boleh di stop share. Sudah benar ya, nanti tinggal diperbaiki tadi yang di bab 3 tadi nggih, Pak Arif nggih? Nggih, Bu Krisna, terima kasih. Oke, monggo nanti teman-teman nih yang mau sharing-sharing nih banyak yang udah benar ya. Nanti monggo sharing-sharing sama temennya juga ya. Mungkin saya tutup ya, karena 2 JP ya pada pertemuan. Bertanya sekali lagi, Bu Krisna. Jen apa? Karena ini banyak tugas yang masih belum sempurna, untuk pengumpulan masih tetap jam 9 ini atau ada keringanan, Bu? Untuk udah, biar lebih bagus lagi, kita tambahkan besok malam jam 9 aja kalau gitu ya. Karena kan ini kan bakunya ya, sayang banget kalau bakunya dibuat ele-elean ya kan? Ya, Bu. Nanti tugas itu dibuat sebaik mungkin sama untuk rancangan aktualisasi. Berarti kita fikskan besok jam 9 ya. Terima kasih banyak, Bu Krisna. Terima kasih, Bu. Halo? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya, besok aja ya. Monggo untuk diselesaikan ya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf bila selama pertemuan ini tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat di waktu yang akan datang Dan semoga capek kita menjadi lillah barokah untuk semuanya Amin. Baik, saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Krisna. Sama-sama, maaf agak cerewet ya, maaf ya, jangan diambil hati ya. Ya, Bu. Semangat.